untuk memetakan betapa luasnya bidang ilmu komunikasi itu yang harus Bapak Ibu kuasai dengan cepat. Saya mencoba merangkum itu dalam beberapa bidang yang secara cepat bisa kita kuasai. Jadi untuk menguasai ilmu komunikasi ini dengan cepat, saya telah meringkas Bapak Ibu perlu menguasai 4 kajian atau 4 bidang kajian yang dipelajari dalam ilmu komunikasi. Ya. Yang pertama, Bapak Ibu harus paham mengenai sistem komunikasi. Ini aja dulu Bapak cari. Pengertian komunikasi, komponen-komponen komunikasi, proses komunikasi, ya. Unsur-unsur komunikasi, blok diagram komunikasi itu dibahas di sini. Ini ada 11 komponen. 11 aspek, 11 unsur. Pertama, komunikator. Kedua, pesan. Yang ketiga, media. Yang keempat, komunikan. Yang kelima, efek. 6, feedback, noise, lingkungan, konteks, regulasi, etika. Ada 11. Itu ada modelnya, saya sudah buatkan. Jadi kalau Bapak Ibu bisa cepat pahami sistem komunikasi, orang bicara komunikator, orang bicara pesan, orang bicara media, orang bicara komunikan, orang bicara feedback, bicara efek, Bapak Ibu langsung paham. Jadi ini intinya komunikasi ini. Hampir semua mata kuliah komunikasi di S1 itu rujukannya di sini, ketemunya nanti di sistem. Ya. Kalau bukan ketemu sistem, ketemu nanti di bagian kedua, jadi jangan terlepas. Oke? Nah, jadi dalam pengkajian saya terakhir itu ada 11 aspek komponen dalam sistem komunikasi yang saya sebutkan. Yang kedua, jenjang atau level komunikasi. Jenjang atau level ini ada 9. Ada 9. Kita nanti mainnya di mana, tingkatan di mana kita akan mengkaji satu fenomena. Misalnya Bapak Ibu ada nanti yang ingin meneliti bagaimana penggunaan teknologi online dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah agama, di madrasah dan sebagainya. Jadi kita berpikir ini komunikasi pendidikan. Kemudian yang kita teliti ini sekolah, ya. Kita teliti guru, kita teliti apa. Nah, jadi itu nanti kita paham bahwa tempat kita meneliti fenomena yang kita pelajari itu berada pada level, pada bidang atau pada jenjang apa. Ini nanti penyesuaian dengan teorinya, ya, kita sesuaikan nanti dengan teori. Sehingga kita perlu tahu itu jenjang. Jadi sistem komunikasi yang pertama yang perlu jenjang. Nah, jenjang itu ada 9. Yang pertama komunikasi intrapersonal, komunikasi dengan diri sendiri. Yang kedua komunikasi interpersonal, komunikasi dengan orang lain. Kemudian yang ketiga komunikasi kelompok, group communication. Yang keempat komunikasi organisasi, ya, organizational communication. Yang kelima komunikasi public communication. Yang keenam komunikasi mass communication. Yang ketujuh komunikasi antar budaya. Yang kedelapan komunikasi internasional. Yang kesembilan komunikasi global. Dan 9. Insya Allah kalau ini sudah paham 60%,
penguasaan bidang komunikasi itu sudah ada capai. Ya. Jadi saya memberikan ini kesannya, ikhtisarnya supaya cepat. Yang ketiga, Bapak Ibu paham pelajari tradisi komunikasi. Itu ada 7. Tradisi retorika, tradisi semiotika, tradisi cybernetika, tradisi fenomenologi, tradisi psiko, tradisi kultur, dan tradisi kritis. Itu ada 7. Ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus paham, 7 tradisi. Ya, nah, kalau sudah paham ini sudah 80%. Yang terakhir, paradigma, memahami paradigma komunikasi. Itu ada 4. Paradigma komunikasi ada 4. Mulai dari paradigma positivistik, post positivistik, paradigma konstruktivis, dan paradigma kritis. Nah, Bapak Ibu, baik dari jurusan komunikasi, dari jurusan KPI maupun non komunikasi, insya Allah kalau kita bisa memahami 4 aspek pembelajaran atau aspek bidang ini, ya, mulai dari sistem komunikasi, jenjang komunikasi, tradisi komunikasi, dan paradigma komunikasi, insya Allah Bapak Ibu bisa dengan cepat memahami sudut pandang keilmuan komunikasi, sudut keilmuan komunikasi di dalam keilmuan prodi KPI dari sudut pandang komunikasi. Inilah yang disebut dengan objek formal. Nanti turunannya ada pendekatan, ada perspektif, ada teori, ya. Itu nanti, ya, ini aja dulu pokoknya. Oleh karena itu, nanti dalam proses pembelajaran, baik pada saat kita mengkaji materi, pada saat membuat tugas maupun pada saat berdiskusi, karena saya dari latar belakang komunikasi, maka jangan lupakan konsep-konsep teoritik dari bidang ilmu komunikasi. Jadi ambillah rujukan-rujukan dari ilmu komunikasi, dari buku-buku komunikasi. Minimal 60-70% literatur yang kita gunakan itu literatur ilmu komunikasi. Misalnya bikin makalah. Bikin makalah kita literaturnya 5. Jadi minimal 3. Minimal 3. Di situ kita gunakan rujukan ilmu komunikasi. Nah, inilah nanti yang kita breakdown ke pendekatan, perspektif atau teori sampai ke fokus, variabel, dan seterusnya pada saat penelitian. Jadi ini dulu. Nah, penguasaan pertama yang memang saya harapkan dari Bapak Ibu itu penguasaan konsep. Penguasaan konsep berkaitan dengan bidang ilmuwan komunikasi, berkaitan dengan objek formal komunikasi. Karena ilmu komunikasi luas sekali, maka saya coba breakdown kepada 4 bidang kajian yang Bapak Ibu bisa pelajari dengan cepat. Nah, mungkin nanti ambillah spesialis. Saya lebih tertarik pada komunikasi budaya. Nah, di sini ada jenjang komunikasi antar budaya. Silakan dipelajari. Ya. Anda lebih tertarik nanti mengkaji konten. Nah, di sini ada konten, ada pesan. Silakan dipelajari, dipertemukan sama ini. Kemudian mengkajinya nanti dari tradisi apa, ya. Nah, kemudian menggunakan paradigma apa. Ini ketemu. Ini nanti harus satu garis lurus, ya. Ini sebenarnya paling banyak nanti Bapak Ibu juga butuhkan pada saat menulis tesis, membuat tesis, membuat penelitian.